Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Bunda. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Dan sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pelajaran kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia KD 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis, yaitu menentukan pokok pikiran dalam sebuah teks. Sebelum kita membahas tentang pokok pikiran, kita harus tahu dulu apa sih paragraf itu. Paragraf adalah merupakan seperangkat kalimat yang saling berhubungan yang secara bersama dipakai untuk menyatakan atau mengembangkan sebuah gagasan. Nah, di bawah ini adalah contoh paragraf. Setiap satu tingkat menunjukkan satu paragraf. Jadi silahkan kalian perhatikan, setiap satu tingkatnya ini mewakili satu paragraf. Nah, contohnya kalimat ikan merupakan hewan berdarah dingin yang hidup di dalam air. Hewan ini memiliki sisik dan bergerak menggunakan sirip. Agar ikan mudah bergerak, ikan mensekresi lendir yang ada pada tubuhnya menjadi licin dan dapat meninggalkan gesekan dengan air. Ikan bernafas menggunakan insang. Nah, kalimat-kalimat ini adalah paragraf pertama. Nah, berikutnya rangka ikan terdiri atas tulang-tulang sampai pada kalimat dua atau lebih tulang atau rawan yang dapat digerakkan. Nah, kalimat-kalimat tersebut merupakan paragraf kedua. Nah, berikutnya ikan mempunyai organ khusus sampai kalimat ikan mengapung dan bergerak di dalam air itu merupakan kalimat-kalimat yang menunjukkan paragraf ketiga. Jadi, paragraf ini terdiri dari 3 paragraf. Setiap paragraf harus memiliki pokok pikiran. Nah, pokok pikiran disebut juga dengan gagasan pokok atau gagasan utama. Nah, sedangkan kalimat lainnya merupakan kalimat pengembang yang berfungsi memperjelas atau menerangkan pokok pikiran. Nah, sekarang kita akan mempelajari letak pokok pikiran pada sebuah paragraf. Nah, jika letak pokok pikiran terletak pada awal paragraf, maka paragraf tersebut disebut dengan paragraf deduktif. Dan jika letak pokok pikiran pada akhir paragraf, maka paragraf tersebut disebut dengan paragraf induktif. Dan jika letak pokok pikirannya terletak pada awal dan akhir paragraf, maka paragraf tersebut disebut dengan paragraf campuran. Ciri-ciri kalimat yang mengandung pokok pikiran. 1. Kalimat mengandung inti masalah atau hal yang dibahas pada paragraf. Yang kedua, kalimat dapat berdiri sendiri tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Yang ketiga, kalimat tidak membutuhkan kata hubung sebagai penghubung antar kalimat. Dan yang keempat, jika terletak pada akhir paragraf, pokok pikiran ditandai dengan kata kunci yang menunjukkan kesimpulan seperti sebagai kesimpulan, oleh karena itu, jadi, sebab itu, dan dengan demikian, maka paragraf tersebut mengandung pokok pikiran. Nah, setelah kita menemukan pokok pikiran, kita juga akan mendapatkan kalimat pengembang. Nah, ciri-ciri dari kalimat yang mengandung kalimat pengembang adalah, jadi kalimat pengembang itu adalah kalimat yang menjelaskan pokok pikiran. Nah, ciri-ciri yang pertama adalah kalimat merupakan penjelas atau rincian dari pokok kalimat. Yang kedua, kalimat dapat berdiri sendiri tanpa ada kalimat lain.
Yang ketiga, kalimatnya terkadang membutuhkan kata hubung sebagai penghubung antar kalimat. Contohnya, kata penghubungnya adalah dan, dengan, dan lain-lain. Nah, yang keempat adalah kalimat dapat menentukan pokok pikiran pada teks. Nah, sekarang kita akan mempelajari cara menentukan pokok pikiran. Perhatikan contoh menentukan pokok pikiran di bawah ini. Nah, di sini ada satu paragraf yang terdiri dari 5 kalimat. Nah, dari paragraf ini manakah yang termasuk pokok pikiran? Nah, dari contoh paragraf ini dapat kita ketahui bahwa pokok pikirannya adalah, nah silahkan kalian perhatikan, kalimat pertama, kaki merupakan organ gerak pokok untuk seekor katak. Kalimat kedua, hal ini karena kaki katak digunakan untuk meloncat. Kalimat ketiga, dengan meloncat, seekor katak dapat berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kalimat keempat, kaki seekor katak dewasa berbentuk melalui fase-fase tertentu. Dan kalimat yang kelima adalah fase tersebut melalui telur, kemudian menjadi berudu hingga menjadi katak dewasa. Nah, dari paragraf ini, manakah pokok pikirannya? Ternyata pokok pikirannya adalah kalimat 1. Ya, jadi dari contoh ini dapat kita ketahui pokok pikirannya adalah kaki merupakan organ gerak pokok untuk seekor katak. Alasannya kenapa? Karena kalimat ini terdapat dalam kalimat utama, yaitu kalimat nomor 1. Itu ciri yang pertama. Kalimat ini dapat berdiri sendiri, dan pada kalimat ini juga mengandung pokok pikiran yang merupakan inti pembahasan dari paragraf ini. Jadi, kalimat pertama ini adalah inti dari pembahasan kalimat-kalimat berikutnya. Karena pokok pikirannya, lihat ya, karena pokok pikirannya itu berada pada awal paragraf, maka paragraf ini disebut dengan paragraf deduktif. Sementara kalimat nomor 2 sampai 5 itu merupakan kalimat pengembang karena hanya berisi penjelasan tambahan yang terkait dengan pokok pikirannya. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan Bunda, tugas kalian adalah bacalah teks bacaan yang ada pada halaman 5 sampai 6 yang berjudul organ atau sistem gerak ikan. Kemudian, isilah tabel yang ada pada halaman 6 dengan menemukan pokok pikiran pada tiap-tiap paragraf. Nah, sampai di sini dulu untuk pertemuan kita kali ini. Semoga mudah kalian pahami. Marilah kita tutup pertemuan kita ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan Bunda tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.